David Benavidez kembali sukses membuktikan dirinya sebagai salah satu petinju terbaik era ini. Si monster Meksiko berhasil mengandaskan Gilberto Zurdo Ramirez untuk merebut gelar juara dunia WBO dan WBA kelas penjelajah dari Zurdo. Dengan kemenangan ini, David Benavidez sukses menjuarai 3 divisi yang berbeda, yakni kelas menengah super, kelas berat ringan, dan kelas penjelajah. Tentu saja, selain menaikkan nama besarnya, kini David Benavidez menjadi salah satu bintang tinju sensasional yang menjadi favorit para penggemar. Dia tidak hanya memiliki rekor tak terkalahkan, namun juga memiliki gaya bertarung yang sangat disukai para penggemar, bertarung dengan daya juang, kecepatan tangan yang tinggi, serta power pukulan yang melumat, bukan hanya berlari untuk cari aman saja. David Benavidez yang sebelumnya telah menjadi juara dunia di kelas menengah super 168 pound serta kelas berat ringan 175 pound, naik divisi ke kelas penjelajah untuk menantang Gilberto Ramirez demi gelar juara dunia terpadu WBA dan WBO kelas penjelajah. David Benavidez yang dikenal dengan julukan The Mexican Monster datang sebagai petarung dominan, sementara Ramirez hadir sebagai juara bertahan yang belum pernah dihentikan sepanjang 50 pertarungan sebelumnya. Sejak ronde pembuka, David Benavidez sudah memperlihatkan keunggulan kecepatan tangannya. Kombinasi cepat yang akurat berulang kali mengagetkan Zurdo Ramirez. Hasilnya di ronde keempat, dengan kombinasi cepat banyak pukulan kanan-kiri, mampu menjatuhkan Zurdo Ramirez untuk pertama kali sepanjang karirnya. Ramirez mampu bangkit di ronde kelima. Namun kombinasi pukulan Benavidez yang melumat telah menghancurkan mata kanan Zurdo Ramirez. Dan di ronde ke-6, Gilberto Zurdo Ramirez terjatuh untuk kedua kalinya dan tak bisa bangkit lagi. David Benavidez menjadi petinju pertama yang berhasil menghentikan Ramirez, sesuatu yang bahkan tidak berhasil dilakukan oleh Dmitry Bivol. Lebih dari itu, ia menjadi petinju pertama yang meraih gelar juara dunia di kelas menengah super, kelas berat ringan, dan kelas penjelajah sekaligus. Kecepatan tangan dan powernya terbawa sempurna ke kelas yang baru ini. Setiap kali Ramirez mulai menemukan ritme, Benavidez langsung menghancurkannya dengan kombinasi pukulan yang luar biasa cepat. Benavidez is a monster. He's just like, you never seen somebody that's so tall, so big, be that fast. It's like he's super fast, you know what I mean, and he has power too. So at the end of the day, I take my hand off to Benavidez. He's a Mexican monster. Lalu siapa lawan selanjutnya yang pantas untuk David Benavidez? Setelah kemenangan bersejarah ini, Benavidez tentu saja langsung menyerukan nama-nama besar. Yang pertama tentu saja Canelo Alvarez, sebuah mega fight yang sudah lama tertunda. Meskipun tidak yakin akan mendapatkan pertarungan melawan Canelo, Benavidez secara langsung bertanya kepada penonton apakah mereka ingin melihat pertarungan Canelo menghadapi Benavidez. Reaksi penonton sangat riuh dan Benavidez memanfaatkan momen tersebut sepenuhnya. I just want to give the fans what they want to see. I seen Canelo in the building. Hey, let me just ask the fans this. Do you guys want to see Canelo versus David Benavidez? Enough said. Enough said. Canelo yang pada malam itu juga berada di arena yang sama untuk mendukung Jaime Munguia, rupanya langsung keluar begitu akan memasuki partai puncak di mana Benavidez bertarung melawan Zurdo. You're leaving before the main event. You're leaving before the main event. Why you don't want to see I just come to see Jaime Munguia. That's it. Saul, contento con. Canelo sendiri dikabarkan akan menghadapi Christian Billy untuk gelar WBC kelas menengah super pada bulan September mendatang. Opsi selanjutnya ada Dmitry Bivol yang merupakan target nomor 1 bagi David Benavidez. Benavidez menyebut Dmitry Bivol sebagai nomor 1 dalam daftar incarannya. Ia ingin terus menguji dirinya menghadapi petarung yang terbaik yang tersedia. Yeah, Bivol's the number 1 on my hit list. Bivol is a great competitor, great champion, but I'm a great champion too. I just want to test myself every single fight. Sumber Boxing Scan mengungkapkan bahwa pembicaraan awal untuk mengatur pertarungan Benavidez menghadapi Bivol berjalan lancar, meskipun Bivol terlebih dahulu akan mempertahankan gelar IBF-nya menghadapi Michael Ayford pada 30 Mei mendatang. Apabila Bivol tidak tersedia karena kebiasaan Bivol dan timnya yang terus menghindari pertarungan menghadapi lawan yang sedang di masa prima, Benavidez juga terbuka untuk menghadapi Artur Beterbiev.
Namun saya rasa Beterbiev sudah terlalu tua untuk menghadapi Benavides yang sedang ganas-ganasnya. Kemudian opsi selanjutnya yakni Jai Opetaia. Benavides sendiri mengekspresikan minat untuk menghadapi Opetaia ketika ditanya tentang kemungkinan tersebut. Akan tetapi, Jai Opetaia baru saja menandatangani kontrak dengan Zuffa Boxing pada bulan Januari lalu. Hal ini bisa mempersulit negosiasi karena terlalu banyak politik di dalamnya. David Benavides mencatatkan namanya dalam sejarah tinju. Ia bukan hanya juara di 3 divisi yang berbeda, tapi ia juga melakukannya dengan cara yang paling meyakinkan. Menghentikan seorang juara yang belum pernah dihentikan siapapun sebelumnya. Obviously the speed was too much. Benavides was too much. The monster's here for a long time, so very proud of him. I think right now he is the man at that weight class. So whoever's going to fight him has to wait in line because there's several fighters like Bivol, like all the top guys. So including just all the world champions. But Benavides right now is the man. Banyak pilihan bagi Benavides untuk membuat pertarungan-pertarungan besar yang mampu menyita perhatian para pecinta tinju dunia. Pertanyaannya, kini bukan lagi bisakah Benavides bersaing di level tertinggi. Akan tetapi, siapa yang berani bertarung menghadapi Benavides? I'm just very happy with this, bro. I'm happy to continue to challenge myself. You know, the harder the challenge, the harder I push myself. So at the end of the day, this is what I'm here for. I'm not here to take no easy rides and fuck. You know, if you don't put yourself in those challenges and those moments of stress, you never know how good you can be or how great you can become. So wherever the hardest fight is at, that's where I want to be at. And I made that decision a long time ago. You know, these moments are scary, but at the end of the day, this is what I'm made for.